Welcome to our channel. Halo para pencinta dan sahabat Riak Sabda. Berjumpa lagi di Riak Sabda edisi 2 September 2020. Tuhan Yesus hari ini bersabda kepada kita bagaimana kita harus menjadi seorang pemimpin. Karakter seorang pemimpin seperti apa yang diinginkan Yesus dari kita. Karena ada tugas-tugas khusus yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Dan apa atau semangat dari mana yang kita peroleh ketika kita menjadi seorang pemimpin itu. Yang pertama, pemimpin yang dikehendaki oleh Yesus dalam sabda yang ia nyatakan hari ini ialah kita harus menjadi pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani itu tanda-tandanya ialah ia melakukan karya-karya karitatif, karya-karya belas kasih. Dan itu sudah diajarkan Yesus ketika ia menyembuhkan orang yang sakit, membebaskan orang yang kerasukan setan. Itu hal-hal baik atau karya-karya kasih yang Yesus lakukan. Dan itu kita timba dari mana? Sikap melayani, kemampuan kita untuk melayani itu dari mana? Yang jelas ialah dari Allah sendiri. Kalau kekuatan untuk melayani itu berasal dari Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang jelas adalah kita harus dekat dengan Allah. Kita harus membangun relasi yang lebih dekat dengan Allah agar kekuatan itu kita peroleh. Kalau Yesus tadi menunjukkan sebelum ia melakukan karya-karya belas kasih itu, ia datang dari tempat ibadah di Kapernaum. Setelah itu ia melakukan karya-karya belas kasih itu, menyembuhkan dan juga menolong orang yang sedang kerasukan itu. Itu adalah sumber kekuatan kita untuk memperoleh semangat untuk melayani itu. Hanya dengan itu. Lalu apa bahaya-bahaya atau tantangan kita untuk mampu menjadi pemimpin yang mau melayani itu? Tantangannya adalah kelekatan kita. Kita hanya ingin berada di zona nyaman saja. Itu adalah tantangan. Karena kecenderungan kita ketika kita mengalami sesuatu yang nyaman, kita tidak ingin pergi atau beranjak dari situasi itu. Kita harus ingin bertahan di zona nyaman kita. Itulah yang dialami atau yang Yesus kritik melalui bacaan hari ini. Bahwa ketika orang banyak yang mencari Yesus dan berusaha untuk menahan Yesus agar ia tinggal di situ bersama mereka, Yesus tidak mau melakukan itu. Yesus pergi karena ia mengatakan, karena tugasnya adalah untuk pergi mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang. Bukan hanya untuk orang yang di situ saja. Itu yang diajarkan Yesus kepada kita. Melepaskan kelekatan-kelekatan, melepaskan segala kenyamanan itu untuk tujuan yang paling penting, yakni mewartakan kerajaan Allah. Menyebarkan sebanyak mungkin kebaikan kepada semua orang. Itulah sikap yang melayani itu. Bukan mencari kenyamanan. Bukan. Kelekatan dilepaskan. Itu juga yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama kepada jemaat di Korintus. Bukan soal siapa yang menanam, bukan soal siapa yang menyiram, tetapi siapa yang menumbuhkan, yakni Allah. Itu artinya dalam seluruh karya kita, pelayanan kita, bukan kita yang ditonjolkan, bukan pribadi kita, bukan itu. Tetapi Allah. Dan semoga kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu mampu melepaskan semua kelekatan, melepaskan zona nyaman kita,
melepaskan egoisme pribadi kita untuk mengutamakan Allah, agar nama Yesus semakin banyak dikenal oleh semua orang, tentu melalui semua karya yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah keluarga, di tempat kerja kita, di sekolah, atau dimanapun kita berada. Itu tidak mudah, tetapi mari kita belajar dari sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.